Halo teman-teman semua, balik lagi di Lapak Tekno dan di video kali ini kita akan coba tes Realme GT Master Edition untuk bermain game Genshin Impact dengan updatean game terbaru versi 3.4.0 di tahun 2023 ini. Di awal kemunculannya tahun 2021 lalu, HP ini punya spesifikasi yang terbilang semi-flagship, di mana dibekali dengan prosesor Snapdragon 778G yang bisa menyaingi performa prosesor Snapdragon seri 8 pada kala itu. Apakah untuk tahun 2023, prosesor yang dipakai Realme GT Master Edition ini masih sanggup dipakai buat ngelibas game berat seperti game Genshin Impact? Mari langsung saja kita tes bagaimana performanya. Di sini kita juga akan tes sebanyak 3 kali. Pertama, kita tes selama sejam bermain tanpa cooler. Kedua, bermain sejam dengan cooler. Dan ketiga, bermain sejam dengan cooler plus ditambah dengan heatsink. Pada tes kali ini kita akan lihat sejauh mana perbedaan suhu, performa, dan konsumsi baterai yang ditunjukkan oleh HP ini. Sebelum masuk ke videonya, buat teman-teman semua mohon dukungannya. Jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Game Genshin Impact. Buat yang belum tahu, game ini adalah salah satu game yang cukup berat buat dimainin di HP. Nggak semua HP bisa mainin game ini dengan lancar. Sekelas flagship saja bisa dibuat kewalahan dengan game ini, apalagi HP yang berada di range middle ke bawah. Game ini bersifat multi-platform, di mana bisa dimainkan di HP, di konsol, ataupun di PC. Selain butuh performa device yang kencang, kita juga harus menyiapkan storage yang nggak sedikit. Untuk versi terbaru 3.4.0, storage yang dibutuhkan total di Android adalah 20,3 GB. Sedikit saran kalau mau install game ini pastikan punya storage yang cukup dan kuota internet yang banyak. Oke, lanjut ke pembahasan. Dalam pengujian kali ini kita pakai aplikasi FPS Meter buat ngeliat FPS-nya secara real time. Untuk settingan di HP-nya yaitu layanan data masih nyala dengan kondisi Wi-Fi yang aktif. Brightness kita atur di 50%, volume juga kita atur di 50%, dan kita aktifkan GT mode untuk melihat performa maksimal dari HP ini. Sebagai catatan, di sini kita tes di ruangan ber-AC dengan suhu yang kita atur di 30 derajat Celcius. Sedangkan untuk pengaturan di dalam game kita atur dengan settingan paling mentok rata kanan yaitu di grafis tertinggi dan frame rate di 60 fps. Dan berikut ini adalah hasilnya. Pertama, di sini kita akan tes tanpa cooler, bermain selama sejam, baterai berkurang sebanyak 31%. Dari awalnya 68% menjadi 37%. Untuk suhu di bagian atas HP ini dekat dengan kamera, suhu mencapai 44,5 derajat Celcius. Di bagian tengah HP, suhu mencapai 42,8 derajat Celcius. Dan di bagian bawah HP, suhu mencapai 40,9 derajat Celcius. Untuk frame rate yang dihasilkan ini bisa dibilang stabilnya di 35 fps. Dan saat battle itu rata-rata dapat fps di 25, dan untuk frame drop ini lumayan jarang, sesekali menyentuh di 12 fps. Untuk tes kedua, kita akan tes menggunakan cooler dan tanpa heatsink. Bermain selama sejam, baterai berkurang sebanyak 30%. Dari awalnya yang 98% menjadi 68%. Untuk suhu di bagian atas HP dekat kamera, suhunya mencapai 40,7 derajat Celcius. Di bagian tengah HP, suhu mencapai 36,8 derajat Celcius. Dan di bagian bawah bodi HP, suhu mencapai 36,5 derajat Celcius. Untuk fps yang dihasilkan itu masih sama seperti tes sebelumnya yang tanpa cooler, yaitu stabil di 35 fps. Untuk frame drop juga jarang terjadi dan fps-nya masih di atas 10 fps. Dan terakhir di sini kita akan tes dengan cooler plus kita pasangkan heatsink. Bermain selama sejam, baterai berkurang sebanyak 31%, dari yang awalnya 45% menjadi 14%. Untuk suhu di bagian atas HP dekat kamera mencapai 38,4 derajat Celcius. Di bagian tengah HP, suhunya mencapai 34,4 derajat Celcius, dan di bagian bawah HP, suhu mencapai 34,8 derajat Celcius. Untuk fps-nya masih sama, dibilang stabil di range 35 fps. Untuk frame drop masih jarang terjadi, dan ketika terjadi frame drop itu masih di atas 10 fps.
Oke, di sini kita munculkan tabel dari hasil pengujian tersebut, di mana kita dapat simpulkan beberapa hal seperti yang pertama, dari sisi baterai, pakai cooler ataupun enggak pakai, dampaknya enggak terlalu signifikan untuk HP ini. Yang kedua, sama seperti baterai, untuk refresh rate, di sini aku rasa nggak ada perbedaan yang signifikan juga. Walaupun kadang FPS-nya bisa nyentuh di atas 50, tapi balik lagi di bawah 40 fps. Dan bisa dibilang stabilnya ada di 35 fps. Yang ketiga yaitu suhu. Di bagian inilah yang paling terasa perbedaannya. Dari tabel tersebut kita bisa lihat selisih suhu tertinggi dari pengetesan dengan cooler dan tanpa cooler hampir 4 derajat Celcius. Dan pengetesan dengan heatsink dan tanpa heatsink ada selisih 2 derajat Celcius. Kalau kita hitung pengetesan dari tanpa cooler dengan heatsink plus cooler ada selisih 6 derajat Celcius. Sedikit info buat teman-teman yang nonton video ini, kalau hasil yang kita dapatkan sekarang tidak bisa dijadikan patokan mutlak. Karena tiap HP punya spesifikasi yang berbeda, sistem cooler yang berbeda, material yang berbeda, sehingga bisa mempengaruhi seberapa efektif suhu yang dihasilkan ketika memakai cooler saat bermain game. Contoh saja, HP yang body back cover belakangnya terbuat dari metal ataupun kaca akan jauh lebih baik menghantarkan dingin daripada HP yang body back cover belakangnya terbuat dari plastik polikarbonat. Yang keempat, secara performa, Snapdragon 778G yang dipakai Realme GT Master Edition ini masih sanggup untuk memainkan game berat di tahun 2023. Secara HP ini rilisan 2 tahun lalu, tepatnya bulan Agustus tahun 2021, tapi buat diajak main game Genshin Impact, HP ini masih cukup mumpuni. Mungkin sedikit tips buat yang main Genshin di HP ini, aku saranin pakai settingan default di grafis rendah dan framerate 30 fps atau setting di grafis terendah dengan framerate 60 agar framerate yang kalian dapetin itu stabil dan gak loncat-loncat sehingga untuk main game Genshin berlama-lama di HP ini menjadi jauh lebih nyaman walaupun tanpa cooler. Oke, mungkin cukup sekian dulu video tes bermain game Genshin Impact di HP Realme GT Master Edition. Di next video kita akan bahas lebih jauh lagi apakah HP ini masih layak dibeli di tahun 2023. Dan semoga video ini bisa membantu buat teman-teman yang lagi nyari referensi HP murah buat gaming atau nyari referensi tentang cooler HP. Terima kasih semua dan salam Tekno.